wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan untuk berkumpul di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat, juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Apa kabar Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya? Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-8 di bulan Ramadan ini. Semoga Allah memberikan kita kelancaran dalam menunaikan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci ini. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kultum mengenai keutamaan istighfar. Kita sebagai muslim diminta untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sebagai manusia tidak luput dari dosa dan juga kesalahan. Sehingga istighfar dan bertaubat harus terus kita lakukan dan kita ucapkan. Mari kita lihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mana beliau yang telah dijamin masuk surga saja selalu beristighfar. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali." Dan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ketika hatiku malas, aku beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali." Makna dari kedua hadis tersebut adalah untuk memotivasi kita untuk beristighfar dan bertaubat. Rasulullah saja yang dijamin masuk surga, yang diampuni dosa-dosanya, masih beristighfar kepada Allah sebanyak 70-100 kali. Namun angka 70-100 kali ini bukanlah batasan untuk kita beristighfar, tapi dimaksudkan untuk beristighfar sebanyak-banyaknya. Di dalam Al-Quran, banyak redaksi-redaksi yang mengajarkan kita bagaimana cara beristighfar dan kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya dari Quran Surat Ali Imran ayat 16, ayat 109, ayat 147, ayat 193, kemudian Quran Surat Al-Mu'minun ayat 109, Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Adapun istighfar yang luar biasa, paling baik yang disebut sebagai pemimpin istighfar, yaitu Sayyidul Istighfar. Istighfar yang sering dibacakan dalam zikir pagi dan juga zikir petang. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa madika mastata'tu a'udzubika min syarri wa syana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bizanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang artinya adalah, ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau, ya Allah. Engkau yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menepati perjanjian untuk taat kepadamu dan janji balasan-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku kepadamu. Maka ampunilah aku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mengucapkannya di waktu siang dengan penuh keyakinan, kemudian meninggal di hari itu sebelum sore, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang mengucapkannya di waktu malam dengan penuh keyakinan, kemudian meninggal sebelum pagi, maka ia termasuk penghuni surga." Masya Allah. Adapun redaksi istighfar lainnya yang dapat kita baca dan ucapkan
antara lain ucapan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya, aku meminta ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Tiada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup, lagi Maha berdiri sendiri. Dan aku bertaubat kepadanya. Lalu ada pula ucapan astaghfirullah wa atubu ilaihi. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Kalimat ini yang kemudian Rasulullah bisa membacanya lebih dari 70 kali dalam satu hari. Kemudian ada ucapan astaghfirullahalazim. Artinya, aku meminta ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Kemudian kita akan membahas keutamaan orang-orang yang suka beristighfar. Apa saja ya keutamaan orang-orang yang suka beristighfar? Pertama, dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang memohon ampun, beristighfar kepada Allah, maka pasti Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kapan waktu terbaik untuk istighfar? Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, istighfar bisa dilakukan kapan saja. Di jalan, di rumah, kapanpun. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan memberikan ampunannya kepada kita. Kemudian yang kedua, sebagai penutup amal soleh. Fungsi istighfar adalah wajib dibaca ketika kita telah melakukan perbuatan dosa dan sunnah setelah melakukan amal soleh. Istighfar merupakan penyempurna amal soleh tersebut. Jadi, misalnya kita selesai sholat, lalu kita beristighfar, kita memohon dan meminta ampun kepada Allah. Bisa jadi ada yang kurang dalam sholat kita tadi, seperti kurang khusyuk, kurang baik bacaannya, atau masih belum sesuai. Dan yang ketiga, sebagai pembuka rezeki. Dalam Quran Surat Nuh ayat 10-12, yang mana artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Kemudian, keutamaan yang keempat adalah kita tahu bahwa penghalang doa kita adalah dosa-dosa kita sendiri. Maka dengan beristighfar, Allah akan mengampuni kita dan doa-doa kita pun akan dikabulkan Allah. Yang kelima, Allah akan memberikan nikmat yang terus-menerus dan rezeki yang tidak disangka-sangka kepada orang yang memohon ampun. Sebagaimana dalam Quran Surat Hud ayat ketiga, yang mana artinya, dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari kiamat. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa beristighfar seperti Rasulullah SAW yang selalu beristighfar sepanjang hidupnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.